wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati pimpinan Majelis Cahangon dan juga kawan-kawan seperjuangan Boten Kasupen, juga sedulur-sedulur, sederek-sederek, para dokter, ugi sak kanca-kancanipun sedaya. Muga-muga lenggahan kita lenggahan ingkang pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pinaringan manfaat barokah di dunya wal akhirah, dan mugi-mugi majelis kita menika majelis ingkang pikantuk pandangan rahmat saking Allah, pandangan syafaat saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandangan mahabbah datang Allah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mugi-mugi kumpulan kita menika fitunya ilal akhirah. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, niki obrolan santai nggih kaya wingi mawon. Kita lanjutaken di dalam kitab Al-Hikam itu dari kata hikmah yang pertama, al-i'timad 'alal amal nuqsan raja inda wujudiz zalal. Bergantung kepada sebuah amal menunjukkan bahwa kurangnya suatu harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu terpleset dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, maka ia berputus asa untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu begitu luasnya rahmatnya, begitu luasnya ampunannya. Hanya karena sebuah amalan saja menghukumi Allah itu tidak mempunyai sifat ghafur, tidak mempunyai sifat rahmat. Kenapa? Karena ia bersandar kepada sebuah amal. Makanya sebaik-baik kita ini kalau melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan atau belum, atau yang sedang, atau yang akan direncanakan, itu semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dalam suatu dialog Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya seorang hamba itu tidak akan bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu mengomentari sebuah ayat, udkhulul jannata birahmati, masuklah kamu wahai Nabi Muhammad ke dalam surgaku birahmati, dengan membawa rahmatku. Maka ketika mendengarkan penjelasan dari Rasulullah ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berarti termasuk Anda wahai Rasulullah tidak bisa masuk surga? Iya, sekalipun saya Rasulullah dan Nabi kalian pun juga tidak akan bisa masuk surga tanpa membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ayyataghammadani Allah birahmatihi, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan semua rahmatnya kepada diriku, maka aku sudah mendapatkan rahmat dari Allah itu ketika aku hidup di dunia. Nah, makanya dari penjelasan ini, dunia itu dianggap oleh orang-orang tasawuf, dunia itu dipandang oleh orang-orang
dunia itu surga. Ya, dunia itu surga. Ini pandangan orang-orang ahli ma'rifat. Ad-dunya jannatun. Surga itu adalah dunia. Nah, padahal dalam suatu hadis disebutkan begini, ad-dunya, dunia itu adalah sebuah penjara. Lil mukmin, penjara untuk orang-orang mukmin. Wa jannah, dan surga lil kafir, untuk orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang kafir itu kan di dunia itu tidak dibatasi dengan hukum, tidak dibatasi dengan syariat-syariat agama. Syariat itu aturan-aturan, hukum-hukum agama. Jadi mereka mau melakukan apa saja yang mereka inginkan, tidak ada batasan halal, haram, dosa, mendolimi, tidak ada batasan mereka. Walaupun sebetulnya mereka punya kata hati yang membisikkan ini tidak baik, ini tidak benar, ini adalah salah, ini adalah dosa. Hati mereka itu pasti ada, tapi karena hawa nafsunya yang mengalahkan bisikan-bisikan itu, sehingga kebenaran-kebenaran itu tidak ada pada diri orang kafir, karena mereka hanya menginginkan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Nah, orang-orang ahli makrifat malah menanggapi hadis Nabi ini bahwasanya dunia ini adalah surga. Ad-dunya jannah. Surga itu dunia. Kenapa mereka mengatakan surga itu dunia? Karena bagi orang-orang makrifat ini, mereka ini sudah cukup baginya. Seandainya tidak ada kematian, kata mereka, seandainya tidak ada kematian, maka dunia ini sudah cukup bagi kami untuk bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Bermusyahadah itu melihat Allah. Ini makom yang tinggi, ini makom hakikat. Bermusyahadah itu melihat Allah, menyaksikan Allah. Allah hadir di hadapannya. Kalau di dunia sudah bisa menyaksikan Allah, buat apa lagi menyaksikan di akhirat? Paham gitu? Nah, ini pandangan siapa? Pandangan orang-orang ahli makrifat. Tidak bisa kita angkatlah, jangan berbicara makrifat. Nah, makanya kemarin bahwasanya amal itu dibagi menjadi tiga, yaitu amal syariah atau amalul Islam, kemudian amal thariqah, kemudian amal hakikah. Nah, kalau kita bicara kemarin dari amal syariah saja kita belum kecekel, belum kepegang kabeh. Itu baru syariatnya. Jadi yang mengatakan kita yang paling sunnah, kita yang paling benar, itu kalau kemarin panjenengan mendengar dan memahami apa yang kita sampaikan kemarin, wah, katuan, gimana? Nah, sekarang amal thariqah. Kalau syariatnya ini sudah benar, maka dia akan naik levelnya ke amal apa? Ke amal thariqah. Amal thariqah ini kaitannya dengan apa? Amal thariqah ini kaitannya dengan iman. Amal thariqah ini kaitannya dengan hati. Amal thariqah ini li islahil batin, untuk memperbaiki batin. Bagaimana batin yang baik? Batin yang baik itu kaitannya ya dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hati. Nah, perbuatan yang ada di dalam hati itu bisa dikatakan baik, tidak boleh lepas dari tiga unsur ini. Jadi kalau orang itu mau mengamalkan amalan thariqah, dia harus berpegang kepada tiga prinsip yang
dijelaskan oleh kitab Al-Hikam. Napa niku? Sing pertama ikhlas. Ini syaratnya. Ini unsur yang pertama. Ini inti yang pertama. Kalau mau menjalankan thariqah, ikhlas. Ikhlas berada di depan. Kenapa? Karena amalan batin itu la ya'rifu ghairuhu. Tidak ada yang mengetahui illa bainahu wa bainallah, kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ikhlas kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Senajan lambene ngomong ikhlas, ikhlas aku lillahi taala. Lambene, sebab ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Nah, maka pandangan ulama ahli fikih, ikhlas itu berarti berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu bisa sah dan tidak, amal itu diterima dan tidak diterima, itu tergantung dengan niatnya. Maka para ulama fikih menjelaskan niat itu yang pertama rukun, syaratnya niat itu berada di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Karena niat berkaitan dengan thariqah. Thariqah wau napa? Iman. Iman itu tempatnya di dalam hati. Imam Nawawi menjelaskan iman itu harus diyakini di dalam hati dan harus diungkapkan di dalam perbuatan dan ucapan. Diungkapkan dengan ucapan dan perbuatan. Lisannya mengucapkan, itu namanya iman. Amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas kepada Allah taala. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya. Napa niku? Contoh niat salat, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Loh, lillahi ta'ala ini makna daripada ikhlas. Diucapkan, diungkapkan. Tidak cukup di dalam hati. Nah, kemudian ikhlas ini berkaitan dengan tempat, waktu. Tempat dan waktu. Ini kalau kacamata fikih, ya, kacamata fikih. Ikhlas itu harus diucapkan di dalam hati dan juga mulut dan juga perbuatannya terikat dengan tempat. Seperti sholat. Kapan niat sholat itu atau keikhlasan sholat itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Misalkan isya tadi usolli fardhu isya atau rakaat mustaqbil keadaan lillahi ta'ala Allah. Loh, ngangkat tangan kita ini sambil ikhlas lillahi ta'ala Allah. Ini kalau pandangan fikih. Kalau pandangan fikih. Nah, jadi kalau fikih ini membahas hanya gerakan-gerakan saja, tapi ikhlasnya tadi di dalam hati. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan kita di dalam melafadzkan takbiratul ihram itu menggunakan bacaan mat arid lisukun, tidak wakke siti. Mat arid lis sukun, bukan mat topi. Mat topi ini kan sak makapan. Niki mat arid lisukun niku 3 kali ketukan. Kalau mat topi itu kan 2 ketukan. Nah, jadi Allahu Akbar. Oke. Nah, niki kalau fikih. Ini kalau fikih. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Rata-rata orang yang bermadhab Syafi'i biasanya takbirnya itu panjang, Bang kita ini. Nek orang Syafi'i niku biasanya cedek. Allahu Akbar. Kadang-kadang ban noleh luruskan barisannya, sop ambil mendeli sampean, nggih.
Nah, kayak Arab UI sampai nanti tongkat luruskan barisan, mulai langsung set Allahu Akbar. Wah, pinter. Nah, gitu. Ya, Imam Syafi'i dulu pinter-pinter. Oh, nah, ketika Allah, kalau kita belajar di thariqah itu, ketika kita menarik lafaz Allah, Allah itu ikhlas kita itu kita masukkan dalam hati bersamaan dengan lafaz Allah. Allah dimasukkan lagi. Lah lek wis mlebu teng jerone ati ampun ditokno. Maksudnya pripun? Lek sampean tokno biasane niku ngeten, Allahu Akbar kabira alhamdulillah, HP ne muni ting tung ting tung. Nah. Gitu. Wis hilang khusuke. Allahnya hilang, ingatnya HP. Piye? Iso mboten sampean amalan hati itu. Itu amalan hati loh. Sampai pas sholat kok eling HP, syirkun khafiyun. Sirik khafi. Mula Gus Batur niku sering natur kafiri dhewe ketika teke yen isik kotor ati akale. Sering kita ini mengoreksi imannya orang lain, agamanya orang lain, syariatnya orang lain, keislamannya orang lain. Kita sering mengomentari Islam-Islam mereka, tetapi kita tidak pernah melihat bagaimana Islam kita. Kalau ingin cieling badan, wong sing kaya ngene perlu taubat, perlu ditobati. Katanya Rabi'ah al-Adawiyah, tobatnya dia itu masih butuh ditobati lagi. Piye iki terusan? Istighfaruhu yahtaj ilal istighfar, katanya Imam Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu atau kita istighfar, astagfirullah, itu kita butuh istighfar dari orang lain. Kita ini. Kenapa? Karena syariatnya nggak benar ini tadi. Jadi kalau ingin belajar syariat, amalan syariat sing wonten telu, kalau ingin gak kecekel kabeh ya awake dhewe iki. Mula aja belajar thariqat sik bener ono syariat. Apa maning kabeh munggah langsung nang hakikat. Gaya. Saniki kan ono hakikat-hakikatan nggih. Suhu-suhu niki lho. Nah niki bahaya lek gak ngerti syariat. Hati-hati kali guru-guru sing ngaku sudah sampai kepada hakikat, sudah sampai kepada marifat. Bohong. Itu semuanya bohong. Mereka harus melalui ilmu syariat. Wajib itu hukumnya. Karena apa? Karena agama ini bainas syariah wal hakikat. Agama ini antara syariat dan hakikat, dan tidak bisa dipisah. Syariat sendiri, hakikat sendiri tidak bisa. Makanya para ulama menjelaskan siapa yang belajar ilmu fikih itu namanya syariat, tanpa didasari hakikat, zindik, bisa menjadi syirik khafi. Zindik itu syirik khafi atau ekstrimnya kafir. Sebaliknya, siapa yang belajar ilmu hakikat tanpa didasari syariat pun juga zindik. Nah, tadi kita belajar tentang ikhlas. Kita masih belajar tentang ikhlas. Kemudian saya contohkan tentang takbir saja, Allahu Akbar. Secara ilmu fikihnya kita diajarin oleh para imam madhab, ini gerakan dohir di dalam sholat. Misalkan takbir tadi Allahu Akbar, ini dohirnya, yang artinya ikhlas itu di dalam hati, Allahu Akbar. Nah, ini kalau kita berpegangan dengan fikih sering padu. Takbir ini sing bener ngene. Wah, nggih. Sing bener ngene, padahal takbir niku di dalam hadis itu ada 4 cara. Ada yang begini, diangkat sampai di atas telinga. Ada yang di bawah telinga begini. Ada yang di persis di dada begini. Ada yang ditempelkan telinga di atas begini. Jadi 4 takbir.
kalau berpegang kepada syariat padu. Nah, wong-wong sing sakniki sering padu niku gara-gara cek cekelan apa? Syariat niki mah. Atau mungkin syariat niki mang durung genep wis wani ngajar. Wis wani mulang. Nah, ini sing bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya salah kamu, yang benar begini. Salah kamu, yang benar begini. Jadi kayak cacilik ya. Bener-bener beneran. Nah, makanya ikhwani rahimahumullah, amal thariqah yang pertama yang harus diperbaiki setelah amal syariat kita ini sudah tertata dengan baik, dengan catatan, dengan bimbingan guru-guru tadi, maka kita masuk ke jenjang yang kedua, thariqah. Dan yang harus diperbaiki dulu ikhlas, harus ikhlas. Nah, ikhlasnya kita pun masih tingkatan syariat, belum tingkatan hakikat. Kalau tak takon saat itu, sampai lek arep ngamal niku sing didhisikke ikhlas sik napa ngamal sik? Ikhlas. Gak sido ngamal sampe lek ikhlas. Nggih, lek potongane awake dhewe ini ngamal sik wae. Nggih, lagi ikhlas. Gak sido ngamal sampe lek ikhlas estu. Soalnya ra ikhlas. Wangel ikhlas niku, saestu wangel ikhlas niku. Wong kadang niku lho ngeten, babakan utang niki contoh. Babakan utang. Duwite dhewe diutang wong, wis jatuh tempo, wayahe nyaur dadi saur-saur diparani, ditagih kadang padu. Nggih to? Kadang padu. Ya Allah pun ngisin-ngisin nggih. Ditagih ping pindho boten diparingi, ping telu wah meh setahun, meh rong tahun gak balak-balik, padu terus, kesel, wis tak ikhlas no. Soalnya orang balik. Coba sampai biyen pas ngutangi wis aku ngerti potongane wong iki ra bali, wis ikhlas ae wis ra bali sak. Lah ajane rezeki ku bakal balik. Ikhlasnya didhisik to beto maneh lek ngoten. Berarti siap ikhlas. Paham gini ikhlas. Lah sampean salat ikhlasnya dhisik napa ngamali sik? Ngamali sik. Gaya ikhlasnya sik. Allahu Akbar kerumatan. Langsung mak jenglang tambah sik. Gue nek wis adane rampung. Adane wis rampung terus tambah sik. Nunggu kumat. Nunggu komat. Jadi kalau kita ini belum bisa seperti orang-orang ini, belum bisa. Kadang-kadang wis buaya ngaku sudah hakikat saja. Kurung wadan niku mau cek asik. Alah, salat iku nomor piro? Wah, kaya. Salat iki nomor loro. Nomor siji kelas nomor siji. Ikhlas. Jadi ikhlas. Jadi tingkatan ikhlas kita pun ternyata masih syariat. Jadi seperti itu. Makanya kalau begitu katanya Imam Ghazali, kalau kita belum bisa ikhlas sebagaimana ikhlasnya guru-guru kita, sebagaimana ikhlasnya orang-orang yang sholihin itu, terus aman. Terus biarpun ada rasa riya dalam diri kita, biarpun ada rasa takabur dalam diri kita, jangan pernah berhenti untuk terus beramal. Terus beramal, terus. Tapi selalu diiringi ikhlas. Selalu diiringi ikhlas. Kadang-kadang awake dhewe niki wis ikhlas nggih. Sedekah plek. Dilalah. Berjalannya waktu ora ono sing ngerti. Waduh rada anyel rada bingung. Kae lek ora aku biyen. Mungkin ikhlas piye? Nah, niku dudu ikhlas niku. Jenenge wong ikhlas niku nek carane maringi keterangan gampang Habib Sen niku, orang buang air besar wis plum.
Nggih, niki jarene Habib saya ngoten. Jare kula boten setuju jare. Masa ikhlas saya terleca. Ya cuma beliau mempermudah saja. Ya Allah, ikhwani rahimakumullah, itu ikhlas. Jadi ikhlas pun juga ada tingkatan sebenarnya. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khas, ada ikhlasnya orang khawasil khawas. Jadi tingkatan-tingkatan. Mboten kula jelasake kabeh nggih, waktune sing tak cukup. Langsung mawon setelah kita ikhlas, ikhwani rahimakumullah, orang yang sudah berada di amal thariqah ini dia tidak boleh melepas unsur yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu as-sidqu. Sidqo. Apa? Sidqo. Jujur. Jujur ini tingkatan yang lebih tinggi daripada ikhlas. Orang jujur pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu jujur. Orang ikhlas belum tentu sidik, belum tentu benar. Kalau benar pasti ikhlas, sidik pasti ikhlas. Contoh, sampai salat Allahu Akbar. Allahu Akbar niki man, ikhlas niki man, lambene ngomong Allahu Akbar, atine padha lah. Akale padha ora. Gerakan tangane ngangkat tangan ngeten niki padha apa ora? Padahal niki nggih wonten maknane ngangkat tangan niki. Niki simbol niki. Sampai ngangkat tangan niki simbol. Mang pahami niku. Allahu Akbar. Wah, lek wong sing thariqah-thariqahan gaya-gaya niku pas waktu wong takbir ngeten iki bentuke lafaz Allah. Kan ngoten niku nggih. Lek pas ngeten niki, mboten ngoten niku otak-atik kan? Nggih. Niku wonten maknane. Sampai ngangkat tangan ngeten niki maknane napa? Wong niku nek wis gak kuat, lemah. Wis gampangane wong niku ditodong, dirampok. Ayo. Harta atau menyerah. Wis gak kuat. Jadi bukan siapa-siapa. Sak kuat-kuate piyambake tenagae bondone nek wis ketekan wong sing paling kuat. Nah, ketika kita takbir begini ini sampai ngerti maknane. Kalau sudah sampai masuk ke amal thariqah ini, nggih, abot gak iso, wis awake dhewe iki gak iso. Iso sampai pas waktu ngeten niki, takbir ngeten niki sampai culke. Nun sewu, jabatane sampean, sampai culke pekerjaane sampean, sampai culke masalah-masalah di kantor sampean, iso sampai ngeculke. Eling kabeh malah. Kunci sing ilang ae ketemu. Malah ketemu. Jadi gampang lek goleki perkara sing ilang salat to. Nggih ngoten. Piye? Awake dhewe wis mlebu thariqah. Kadoan. Nggih. Mula-mula kadang-kadang niku nggih guyu kali awak kula dhewe. Enggak ya, thariqah-thariqatan hakikat-hakikatan enggak ya. Apalagi orang-orang sekarang ini lebih seni pengajian-pengajian yang sifatnya kesana itu malah semangat akeh. Apa maneng wah saat ini mursid-mursidan ini gaya dari mursid dutokno kesaktiane sithik ngono wae. Sudah jadi kiai. Nggih. Ini baru sidik ini. Padahal Kanjeng Nabi niku ngendikan as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Siddiq itu membawa kita kepada al-birru. Birru itu kebaikan. Nah, birru ini sifatnya itu umum. Kalau orang itu sudah bisa mendapatkan birru, kebaikan, itu semuanya akan baik. Ya, jadi birru ini seperti birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Birru ini jangan diartikan bahasa Indonesia bir, bukan, nggih. Ini birru ini kebaikan. Jadi birru, kebaikan. Nah, kebaikan ini gampangane ngeten.
wong niku nek selalu husnudzon, selalu berprasangka baik. Ini ciri-cirine wong sidik, ciri-cirinya orang yang jujur. Itu selalu berprasangka baik, nggak ada perasaan jelek. Secara nyata jelek, tapi baginya itu baik. Iya. Gak iso sampean. Wis jelas wong iki wis jelas-jelas memfitnah kita. Orang ini betul-betul jelas wis mendolimi kita. Sampai iso berpikir tidak, orang ini tidak memfitnah kita, orang ini tidak mendolimi kita. Lah wong sing sidik ngeten niki mang niki boten delok wonge sing memfitnah dirinya, tapi melihat bahwasannya Allah memberikan kebaikan kepada orang ini dari untuk kita. Iso sampe delok ngoten. Niki thariqah. Lek wong melok thariqah kok jek nyamukan, jek ngrasa durung thariqah. Tak kandhani niku. Nggih. Wong sing syariat mawon nek nyamukan jek durung syariat kok apa maneh kate thariqah. Wong thariqah niku lek diajari wiritan niku adem kok nang ati. Niki sidik. Jelas kene iki. Jadi ya Allah, sidik itu termasuk salah satu ciri orang beriman. Sidik itu termasuk salah satu akhlaknya orang beriman. Susah sekali kita mencari orang yang sidik, orang yang jujur. Dulu di zamannya Nabi, itu para sahabat itu kalau nitip sesuatu kepada sahabat yang lainnya itu langsung saja, saya titip barang ya sudah. Lah yang dititip ini takut. Kalau sekarang, yang nitipin takut. sing titip wedi lah. Sane gini, angel sane gini. Loh ini di antara tanda-tanda kiamat itu kejujuran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sampai nang jerone masjid kejujuran itu lama. Duwite bangunan. Tuh, nggih. Angel sudah. Piye niki? Bang thariqah mboten? Nggih. Jadi thariqah. Jadi kalau sudah masuk kepada ikhlas, syariat ini tadi ditinggalkan semuanya, dilepas. Bukan berarti ditinggalkan terus gak sholat, salah, mboten. Maksudnya sudah tidak melihat ibadah lahiriah, bahwa ono sing ngene, bahwa ono sing ngene takbire, itu bukan urusan dia. Sholat nang diane bagi dirinya wis padha, gak ono bedane. Nggih, mboten-mboten bedane. Awake dhewe niki kan kadang sik golek-golek. Masjid api apa ora, imame suarane enak apa ora. Nggih mboten. Lah imame ra enak semua padahal masjid nggih ngarepe dhewe ono mung elek rapi ngoten lho. Milih sing nggon apik. Apa maneh nggih masjid iki mang sing nang salat nang rono parkirane mobil. Nggih. Jadi masalah sholat menjadi supervisor, no? Jadi pilihan-pilihan sih. Sholat nih, dan itu terjadi di kota-kota itu malah jadi apa? Jadi prioritas itu, malah jadi kayak tren ngoten niku. Nggih. Ya Allah, ikhwani rahimakumullah, sudah gak ada lagi syariat, sudah gak ada lagi amal thariqah. Berarti ini belum ikhlas, belum tingkatan sidik. Nah, orang itu kalau sudah sidik, orang itu selalu dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam kebaikan. Pikirannya itu selalu dalam kebaikan. Tidak pernah bagi dirinya terlintas satu kejahatan, kejelekan. Tidak pernah. Selalu baik, selalu baik. Karena semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Kalau dia beranggapan seperti itu.
maka dia masuk kepada tingkat yang ketiga. Napa tingkat yang ketiga? Tumaknina, tenang. Istrine wis melek. Nggih ngoten. Banok ngene, banok ngono, bakahanan ngene, bakahanan ngono, tenang sekali. Awake dhewe piye? Corona gara-gara Cina gawean. Wah, gak rampung-rampung niku. Tapi orang-orang yang sudah seperti ini enggak. Takdir Gusti Allah. Tenang. Ini orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dalam dirinya selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan zikrullah, dengan zikir. Nah, zikir ini ada dua. Ada zikrul lisan, ada zikrul jinan. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Mana yang lebih tinggi tingkatannya? Zikir yang dengan hati. Kalau zikir dengan lisan, sekalipun sekian zikir, 10.000, kaya Kizawawi ini lek zikir 10.000. Serah kuat aku lek kaya ngono kuwi. 10. Daling glendingake. Serah kuat aku lek kaya ngono. Zikir sewengi-wengi serah kuat. Nah, zikir sing paling cepet niku zikir hati. Zikrul qalbi. Biasane wong sing sering zikir qalbi niki orang yang selalu merenung, orang yang selalu napa niku namine nek cara sakniki niku menganalisa ta apa ya. Mengintrospeksi, jadi merenungkan semua kejadian Allah. Nggih. Jadi tafakkaru sa'atan fi khalqillah khairun min alfi rakaati sanatan. Merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat dalam 1 tahun. Nah, bayangin, sampai pernah salat 1000 rakaat? Sampeyan wong kula niku lho diceluk karo santri-santri niku ustaz. 1000 rakaat ae ora kok. Apa maning sampean? Gitu. Oke, jadi gampang-gampang wae wis. Sampean nggih, ngene iku mang, aku kok dikeki ngene, ya Allah. Kok dikeki anak dilala, anak iki mang dikeki musibah. Anake kek musibah durung rampung, dikeki musibah sing liyane. Dikeki musibah sing liyane. Ya, merenung dia. Ono apa iki? Gusti Allah sayang sampean. Sing ngeten iki lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat dalam 1 tahun. Nah, makanya para wali-walinya Allah itu, mereka itu tingkatannya lebih melesat jauh meninggalkan kita, karena mereka ini ahli tafakur wa ahli tadabbur. Nah, guru-gurune awake dhewe ya kaya Kiai Asrori niku ya dikire ewonan niku. Wis kiai ahli zikir, ahli tadabbur. Lek awake dhewe niki napa? Ora ahli zikir ya ora ahli tadabbur. Sing ana dengkur. Oke. Nah, niki. Jadi orang kalau sudah berada di level sidik, orang jujur itu kan enak boten Pak. Pertama sakit ya orang jujur itu. Tapi kalau lama-lama orang jujur itu ya tenang, marah mati. Jadi cuma nah. Jadi ini orang kalau sudah berada di amal thariqah, dia harus memperbaiki hati, ikhlas, jujur, tenang. Tumaknina itu nanti katut sendiri. Tumaknina itu kalau ikhlas dan sidik ini sudah dipegang. Kalau ikhlas dan sidik ini belum dipegang, nggak bisa tumaknina.
Masih banyak orang yang melafadzkan zikir, malam nangis-nangis, istighfar, jaluk dunia saake-ake ini sesuk dunia dijupuk sithik, padahal wis zikiran susah. Nah, berarti durung tenang toh? Nah, karena apa? Karena dia zikirnya baru tingkatan dhahir lisan. Nggih. Untuk sementara ngoten mawon. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.